Pada tanggal 12 Juni 2020 yang lalu, Kementerian BUMN baru saja mengadakan rapat umum pemegang saham untuk PT Pertamina Persero. Ternyata dalam RUPS tersebut terjadi banyak perubahan yang selama ini ada di dalam tubuh Pertamina. Yang pertama adalah jumlah direksi di PT Pertamina dipangkas. Dari semula ada 11 direksi, saat ini hanya ada 6. Dan kedua, direktorat-direktorat yang kemarin ataupun yang dipangkas tersebut akhirnya dibuat menjadi subholding oleh pemerintah. Adapun tujuan dari subholding tersebut adalah untuk menyelaraskan ataupun lebih memberikan akselerasi kepada anak usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi, dalam rangka juga meningkatkan revenue sehingga mereka bisa lebih mandiri. Jadi akhirnya Sobat BBM, saat ini Pertamina menjadi dua bagian, yaitu holding, di mana holding berisi para direksi. Di sana adalah lebih bagaimana direksi-direksi bisa mengimplementasikan ataupun menyampaikan ataupun menjalankan apa yang ditugaskan oleh pemerintah, dan juga bagaimana mereka bisa membuat skema ataupun bagaimana mereka bisa membuat langkah-langkah sehingga PT Pertamina bisa berjalan lebih baik. Bahkan ditargetkan ke depan revenue Pertamina bisa mencapai 100 miliar US dollar. Dengan adanya subholding, maka diharapkan nanti subholding ini memperkuat posisi Pertamina dan menjalankan apa yang diminta oleh para stakeholder. Nah, Sobat BBM, saat ini subholding menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah subholding upstream. Di sini dipimpin oleh Pertamina Hulu Energi. Yang kedua adalah subholding gas, di mana memang sudah existing, dalam hal ini dipimpin oleh PT PGN. Yang ketiga adalah subholding pengolahan dan petrokimia, di mana dipimpin oleh PT Kilang Pertamina Internasional. Yang keempat adalah Direktorat Pemasaran dan Logistik, di mana saat ini dipimpin oleh PT Pertamina Patraniaga. Yang kelima adalah Direktorat Power dan Renewable Energy, yang dipimpin oleh Pertamina Power Internasional. Yang keenam adalah subholding perkapalan yang dipimpin oleh Pertamina International Shipping. Dari 6 subholding tersebut, maka diharapkan bisa meningkatkan kinerja daripada Pertamina. Terkait dengan pembentukan subholding ini, banyak pihak yang menyatakan bahwa ini melanggar daripada undang-undang atau peraturan yang ada. Padahal sebenarnya ini tidak melanggar peraturan ataupun perundang-undangan yang ada. Karena pembentukan subholding ini masih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi sebenarnya Sobat BBM, tidak ada yang dilanggar dengan dibentuknya subholding tersebut. Justru dengan pembentukan subholding tersebut tadi diharapkan agar kinerja Pertamina bisa menjadi lebih baik lagi. Mengingat Pertamina itu begitu luas dan begitu banyak dari tugas-tugas mereka. Dengan adanya pembagian-pembagian tersebut menjadi lebih efisien dan bisa melangkah lebih maju, bergerak lebih lincah lagi, sehingga Pertamina kita harapkan bisa menyerupai nanti daripada Petronas. Dan Sobat BBM mesti tahu, pembentukan subholding ini hampir sama juga dengan beberapa perusahaan migas yang lain di seluruh dunia. Kita ambil contoh, dengan Petronas pun sebenarnya hampir sama, bahkan nyaris sama. Dan kita tahu sekarang Petronas itu sangat luar biasa. Diharapkan dengan adanya subholding ini bisa meningkatkan dan jelas pastinya bisa membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. Yang menarik sebenarnya adalah terkait dengan klasterisasi ataupun regionalisasi di sektor hulu. Ini yang menjadi pertanyaan dari banyak pihak ketika sektor hulu menjadi subholding. Mereka menganggap bahwa dengan adanya subholding ini justru akan membuat kinerja Pertamina menjadi lemah. Padahal kita tahu di sektor hulu adalah salah satu penyumbang pendapatan terbesar Pertamina. Justru dengan dibuat subholding ini dan dibuat sistem klasterisasi atau regional, itu akan memudahkan koordinasi dan juga lebih efisien, di mana nanti dalam masing-masing regional, misalnya kita ambil contoh Kalimantan, di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan milik Pertamina, seperti Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Pertamina EP. Nah, dengan digabungkan dalam satu regional tersebut, bisa menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Misalnya ketika dalam satu tender, itu diadakan di dalam satu regional. Jadi, satu alat itu ataupun satu equipment bisa digunakan
oleh beberapa anak perusahaan yang lain. Jatuhnya adalah bagaimana kita bisa melakukan efisiensi sehingga revenue Pertamina ke depan bisa menjadi lebih baik lagi.